Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Video ini khusus ditujukan bagi kelas saya di kelompok Purnawirawan Angkatan Laut AL10 yang berada di bawah supervisi langsung dari Bapak Laksamana Purnawirawan Tanto Keswanto. Informasi ini akan melengkapi pengetahuan dasar dari kelas saya di sana, di mana kelas ini sudah berjalan pada 1 Ramadan ini adalah jalan tahun ke-10. Jalan tahun ke-10. Oke, agar tidak terlalu lama, saya akan share screen saja. Saya akan play sebuah video, nanti saya akan stop. Latihan kita mulai. Kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Jadi pada video ini akan saya jelaskan bagaimana latihan yang dilakukan di kelompok latihan Purnawirawan AL10 di Geraha Jala Bakti. Jadi yang pertama kita awali dengan berdoa seperti biasa, tak ada sesuatu pun yang dapat terjadi kecuali atas izin Yang Maha Kuasa. Segala ikhtiar yang dilakukan manusia itu bisa nggak ada artinya jika yang di atas Yang Maha Kuasa tidak mengizinkan itu terjadi dan itu menjadi manfaat. Maka tidak pernah lupa diingatkan sebelum latihan agar selalu berdoa. Kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dari peserta. Karena ada yang Islam, ada yang Nasrani. Doa selesai. Mas-mas. Berikutnya adalah kita lemas-lemaskan ringan seluruh badan, enteng saja, kepala, leher, sendian gitu ya, kaki, ya enteng-enteng saja, tidak perlu yang berat-berat. Ya, ini hanya untuk melancarkan peredaran darah dan membuat sedikit hangat. Ya, ambil posisi. Tahan. Berikutnya adalah lakukan posisi ruku selama 60 detik. Jadi posisinya ruku ya. Pegang kedua lutut seperti pada video ya, pada gambar. Kemudian punggung lurus, pinggung sedikit diangkat gitu ya, enggak diangkat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dipercepat videonya ya. Video dipercepat. 7, 8. Ya, kita jalan 4. Oke. Bagian keempat ini kita selalu melakukan jalan di tempat. Jalan di tempat dengan berbagai macam variasinya yang sudah saya hitung sampai 2000 langkah. Ya, sudah saya hitung sampai 2000 langkah. Dan ini akan meningkatkan temperatur, ya. Kemudian menggerakkan otot-otot otot-otot yang melekat pada rangka, ya. Otot-otot postural. Kemudian membuat hangat tubuh. Kemudian ada juga meremas-remas tangan yang akan melancarkan peredaran darah ke tangan. Nah, bisa lihat gerakannya ya. Jadi ini akan membuat aliran darah menjadi sedikit lebih lancar dari biasanya. Sekaligus meningkatkan temperatur. Lingkaran besar. Ya, berikutnya yang bagian kelima adalah melenturkan persendian lengan. Ya, persendian lengan dilenturkan. Depan 10 hitungan, belakang 10 hitungan. Kemudian masuk pada berikutnya adalah pelenturan pada persendian servikal dengan cara menggerakkan kanan dan ke kiri, kemudian tengok ke kanan dan tengok ke kiri. Ya, secara bersamaan koordinasi gerakannya. Atas bawah. Berikutnya adalah lenturkan bagian pinggang. Lakukan ini perlahan ya, karena ini kelas sepuh, jadi tidak perlu terlalu ngotot atau ngoyo gitu. Yang penting ada sedikit pelenturan ke arah situ sudah cukup. Karena nanti bagian pinggang kita akan lebih lenturkan dengan senam lumbar. Jadi untuk yang di sini nih enteng-enteng saja. Nah, setelah itu baru kita lakukan pelenturan pada persendian telapak tangan ya. Kemudian bahu, lutut. Dan sekaligus kita lancarkan dengan cara di dikeplek-keplek begini ya. Disentak-sentak kecil gitu. Nah, ini enak sekali. Untuk melancarkan aliran darah ini enak sekali.
baik ke seluruh pergelangan tangan, seluruh lengan, gitu. Gitar-gitarkan saja seperti itu, seperti pada video. Nah, gampang sekali. Ya, ini untuk orang tua ya, jangan dibayangkan ini untuk anak-anak muda seperti saya gitu ya. Ini untuk usia di atas 78 tahun nih. Sekarang udah mungkin di atas 80 tahun rata-rata. Nah, kemudian bagian ke-9 setelah selesai kita lentur-lenturkan tadi ya. Kemudian kita meminta untuk para punawirawan ini memegang tembok. Ya, jadi push up-nya itu push up tembok, bukan push up di lantai, tapi push up tembok atau mungkin pinggiran meja atau mungkin pagar besi ya. Pastikan aman pada saat melakukan push up tembok ini. 10 sampai 20 kali. Sekarang ini kita sudah masuk pada 15 sampai 20 kali. Awalnya 10. Lakukan push up ini adalah bentuk resisten training untuk menguatkan otot-otot. Karena sebagaimana kita tahu, seiring dengan usia yang bertambah, maka otot-otot ini semakin degeneratif, sel-sel otot semakin degeneratif. Bagaimana caranya makin kuat? Yakni dengan diberikan dia beban, kasih resistance training. Nah, salah satu bagian dari resistance training adalah push up. Tapi untuk lansia jangan push up di lantai, itu sedikit berisiko. Maka gunakan push up di tembok saja atau di pagar. Lakukan 10 sampai 20 kali. Nah, berikutnya adalah senam lumbar. Ya, jadi ada beberapa gerakan yang saya rancang gitu ya untuk para lansia untuk dilakukan. Jadi gerakan yang pertama adalah seperti itu, ya. Kelihatan di sini. 10 hitungan. Kemudian ganti, angkat pinggul ya, pegang kedua lutut, angkat pinggul, 10 hitungan. Kemudian jatuhkan ke kanan. Iya. Ini video dipercepat ya, jadi kedengarannya agak nggak enak. Nah, kalau normal sih ya santai aja. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, Nah, sebelum gerakan ini, nanti ada gerakan kanan dan kiri secara langsung. Kalau tadi kan ke kanan dulu gitu kan, terus ke kiri dulu, ke kiri. Nah, setelah ini ada kanan dan kiri langsung. Baru setelah kanan dan kiri langsung dilanjutkan dengan ini. Karena ini video yang lama. Video yang baru belum ada saya rekam. Jadi ini saya pakai video rekaman yang lama. Yang baru sekarang ada tambahan gerakan ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau seperti itu. Nah, ini kalau kita perhatikan bentuk-bentuk seperti ini akan melenturkan otot-otot sciatica. Sciatica ini yang biasanya bikin para lansia ini suka kemeng gitu ya, suka tidak nyaman pada area pinggul dan pinggang dan sedikit ke arah punggung gitu ya. Jadi otot-otot sciatica ini yang nanti akan kita lenturkan di senam ini. Nah, ganti yang sebelahnya. Lakukan ringan-ringan saja. Dengan gerakan yang santai saja. Nah, berikutnya kita lakukan gerakan untuk pelenturan seperti pada video di depan ini. Dekatkan lutut ke arah dada, kaki yang ke kanan ditekuk ya, jangan lurus ya. Kalau atlet memang biasanya lurus karena pelenturannya sedikit lebih bagus kalau masih muda ya. Untuk lansia tekuk saja, lutut yang sini tekuk, ini juga sedikit ditekuk. Jadi dibuat natural saja. Nah, sedikit diangkat pinggulnya ya. Oke, kebalikannya, kaki yang sebelah kanan, pinggulnya menjadi sedikit diangkat. Nah, berikutnya adalah dua kaki. Nah, seperti itu. Gerakan-gerakan ini untuk melenturkan lumbar. Karena sebagaimana kita tahu bahwa pada lansia ini lumbar ini mesti menjadi perhatian. Di beberapa rujukan jurnal, itu memang area-area HNP ini banyak menjadi sumber masalah bagi para lansia yang kurang mendapatkan pelenturan pada wilayah itu. Maka di kelas ini, seluruh peserta harus wajib latihan lumbar untuk kita lenturkan. Ya, berikutnya kita lakukan angkat pinggul seperti ini ya. Kemudian turunkan lagi, angkat lagi, turunkan lagi. Nah, ini juga negative pressure, menyebabkan negative pressure pada paru-paru. Nah, setelah ini kemudian kita letakkan lumbar support. Lumbar support itu adalah bentuknya bisa seperti selebar tisu ya. Ya, anggaplah selebar tisu begini ya. Yang masih agak-agak tebal, tisu baru maksudnya ya. Kemudian tisu baru ini dililit dengan dengan selotip ya. Dililit dengan selotip. Karena kalau kita beli untuk lumbar support di online shop itu agak mahal harganya.
Jadi saya akali saja, saya minta peserta yang disiapkan oleh gedung untuk membeli tisu yang agak tebal, kemudian dililit dengan selotip. Setelah itu tisu ini diletakkan di bawah lumbar. Di bawah lumbar, nanti kelihatan dari videonya. Kalau misalnya tisunya nggak ada, ya boleh pakai tangan yang ditumpuk dua begini. Nah, ditumpuk dua begini. Memang tidak sebaik seperti tisu. Tapi kalau lupa misalnya, boleh pakai tangan ditumpuk dua. Nah, pada video ini saya menggunakan tangan ditumpuk dua. Tapi pada prakteknya di Gedung Geraha, para peserta menggunakan tisu yang sedikit tebal, kemudian dililit pakai selotip biar nggak sobek. Nah, baru setelah itu kita akan lakukan reposisi. Nah, seperti itu gerakannya kelihatan ya. Kedua tangan, kelingkingnya bersentuhan di atas kepala, kaki rapat, jempolnya, saya kurangi gitu ya, saya ulangi. Nah, jempolnya ini, jempol kakinya ini ya, bersentuhan, jempol kakinya bersentuhan. Sedangkan kalau untuk jari, kelingkingnya yang saling bersentuhan. Kalau di sini kan saya terlihat nggak pakai lumbar support ya, aslinya pakai. Nah, jadi itu rangkaian dari 6 lumbar sebelumnya, aslinya pakai lumbar support. Tujuannya adalah supaya melakukan reposisi pada tulang belakang. Kita tahu bahwa kebanyakan pada lansia itu struktur tulang belakangnya melemah, kekokohannya melemah gitu, kekuatannya melemah. Maka kadang-kadang suka membungkuk, gitu kan? Suka menjadi bungkuk. Jadi dengan cara seperti ini dilakukan reposisi. Ya, kita tahan selama 1 menit, kita lakukan reposisi. Karena di bawah lumbar itu ada penahan, maka akan terjadi proses cembung begitu ya. Ya, karena di bawahnya ada penahan. Ya. Nah, ini akan enak sekali rasanya. Dan insya Allah mereka yang latihan seperti ini nggak akan lagi kena pegel-pegel di pinggang atau sakit pinggang. Dan hingga 10 tahun ini, saya belum pernah menjumpai ada laporan dari lansia punawirawan yang saya latih yang mengeluhkan sakit pinggang. Nggak ada, nggak ada. Ya termasuk saya, karena saya pun ikut latihan. Saya pun ikut latihan. Oke, jelas ya. Jadi lumbarnya lumbar support masih dipasang, lalu dibentuk posisi seperti tadi. Ya, kita mulai. Nah, berikutnya kita akan masuk pada latihan pernapasannya. Jadi setelah tadi 12 part itu pada apa namanya senam-senamnya, sekarang pernapasannya. Nah, pernapasan yang pertama yang diajarkan adalah stimulasi pada cerebrospinal fluid dengan ritme 2,5-2,5. Bisa pakai ritme 3,3 atau 2,2 pada prakteknya. Kenapa ritme 2,5-2,5? Ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi cerebrospinal fluid atau sumsum tulang belakang itu merupakan cairan yang mengalir pada ventrikel otak, batang otak dan sekitaran saraf tulang belakang. Komposisinya 99% air, sisanya dari protein, glukosa sel, elektrolit, enzim, dan sel darah putih. Karena sebagian besar adalah air, cairan ini memiliki warna yang jernih atau bening. Memiliki 3 fungsi utama, menjaga jaringan otak tetap pada posisinya, dan sebagai bantalan untuk melindungi otak dari cedera. Sebagai media untuk mengantar nutrisi ke jaringan otak dan membuang zat sisa. Menjaga keseimbangan tekanan intrakranial, berarti di dalam otak ya, sama dengan darah dan jaringan otak. Produksi cairan CSF pada orang dewasa sekitar 500 ml per hari. Sedangkan pada anak-anak 4-13 tahun sekitar 65-150 ml per hari. Cairan ini akan diserap dan digantikan dengan cairan yang baru setiap 6-8 jam. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya. Ya ini konon katanya, ini gambar ini hanya hipotesa ya. Konon katanya bahwa cerebrospinal fluid ini adalah kundalini. Tapi kita fokusnya pada cerebrospinal fluidnya saja. Nah, stimulasi CSF ini juga dilakukan penelitian. Ya, dilakukan penelitian. Subjek disuruh melakukan maksimum deep inhalation, exhalation, and breath holding. Maka tarik napasnya, sering saya ingatkan berkali-kali pada kelas punawirawan ini supaya tarik napasnya itu full ya Bapak-Bapak. Tarik napasnya full. Nah, begitu. Buang napasnya juga full. Karena ini kita sedang melatih deep breathing, deep inhalation, dan deep exhalation. Nah, pada saat mencapai 2,5 detik inilah, nah di sini kelihatan ya, pada saat mencapai 2,5 detik inilah, kemudian, nah di sini, ya, 2,5 detik, pergerakan dari cerebrospinal fluid-nya ini reaksi. Nah, jadi kalau kita ulangi, ya, kita sini lihat ya, kalau kita ulangi 2,5 detik berkali-kali, tarik 2,5 detik, buang 2,5 detik, maka cerebrospinal fluid ini akan terstimulasi. Akan terstimulasi. Proven by science.
Nah, bukan kata saya, gitu kan, proven by science. Nah, ini kelihatan dari datanya. Ada kenaikan sekian milimeter. Jika dilakukan secara rutin, seminggu 2 kali, atau every single day, selama bertahun-tahun, makin membersihkan. Nah, situ kelihatan ya. Sedangkan pada saat breath holding, dia tidak bergerak. Nah, kunci dari CSF ini pengaruhnya pada saat tarik napas. Jadi tarik napasnya harus deep inhalation. Harus deep inhalation. Nah, kelihatan ya di sini ya. Jadi 2,5 detik tarik napas, 2,5 detik buang napas. Jadi apa yang dilakukan oleh kelompok purnawirawan di Gedung Geraha Bakti yang saya latih ini adalah setelah senam peregangan dan pemanasan, dilanjutkan dengan stimulasi cerebrospinal fluid. Kenapa harus cerebrospinal fluid? Pertanyaan kan begitu kan. Ya. Nah, di sini kita lihat aliran-aliran MRI-nya ini dari cervical 3, thoracical 1, ya, thoracical 8, lumbar 3, ini bergerak. Cairan bergerak. Nah, kenapa? Karena di sepanjang tulang belakang ini sangat kaya akan reseptor, bentuknya seperti siliak seperti ini, seperti serabut-serabut gitu ya. Jadi kalau ini kotor, sedangkan di sepanjang tulang belakang ini sangat kaya sekali akan sensor syaraf. Ada fotoreseptor, ada kemoreseptor, ada mekanoreseptor, dan sebagainya. Sangat kaya sekali. Makanya kalau ada orang kena saraf kejepit di bagian lumbarnya misalnya, umumnya sarafnya keganggu, ya kan? Umumnya sarafnya keganggu. Mungkin kalau kenanya bagian motorik dia jadi lumpuh, gitu kan? Kalau kena bagian yang lain menjadi bermasalah pada misalnya kognitifnya, pada aktivitas yang lainnya. Nah, maka dari itu kami di kelas ini distimulasi. Supaya apa? Supaya area ini bersih. Area ini bersih dan lancar. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu alasannya kenapa ritme ini diberikan. Dan peserta diminta untuk berlatih tarik napasnya penuh, buang napasnya penuh. Wah, deep breathing ya. Tarik napas penuh, buang napas penuh, kemudian latihan tahan napas. Latihan tahan napas ini menjaga, oke ya. Ini saya stop dulu sebentar sini. Latihan tahan napas ini menjaga untuk tetap melatih syaraf simpatiknya. Karena begitu kita tahan napas, terjadi kenaikan syaraf simpatik. Jadi kalau pada saat ritme 2,5 itu adalah ritme, namanya ritme parasimpatik. Jadi syaraf otonom itu ada 2, yang kita sepakati secara medis ya, ada syaraf simpatik, ada syaraf parasimpatik, yang memiliki frekuensi. Syaraf parasimpatik memiliki frekuensi, gitu. Syaraf parasimpatik berada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Syaraf simpatik berada pada frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz. Jadi artinya apapun intervensi yang menghasilkan frekuensi yang berada pada 0,15 sampai 0,4 Hz akan menstimulasi syaraf parasimpatik. Kenapa harus syaraf parasimpatik? Karena syaraf ini yang berhubungan dengan mekanisme recovery atau penyembuhan. Dan ritme-ritme yang berhubungan dengan syaraf parasimpatik diantaranya adalah ritme 3-3, ritme 2,5-2,5, ritme 2-2, ritme 1-1, ritme setengah-setengah, atau kombinasi diantaranya. Seperti itu. Jadi maksudnya ritme 2-2 adalah tarik 2 detik, buang 2 detik, dilakukan terus-menerus konstan. Nah, seperti itu. Nah, 2 kali repetisi dilakukan tanpa gerakan. Dan setelah itu dilanjutkan dengan gerakan. Ya, jadi ada gerakannya juga. Gerakannya dilakukan saat tahan napas. Gerakannya bisa dipilih bebas. Kalau di sini saya pilihkan untuk para peserta yang biasanya secara periode saya ubah gerakan-gerakannya. Ada yang untuk pelenturan, ada yang untuk pinggang, nanti ada yang untuk dada, sternum di sini ya, ada untuk belikat, ada untuk leher, ada untuk punggung, betis, macam-macam. Seperti itu. Karena ini nanti akan terkait pada strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Jadi bisa melihat pada video saya di YouTube mengenai strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Dan ini akan meningkatkan oksigen secara besar-besaran ke jaringan. Dan bagi sel yang sudah degeneratif ketika dia mendapatkan pasokan oksigen yang tinggi, ini akan sangat menyehatkan. Merubah pH menjadi basa, kemudian meningkatkan SpO2, meningkatkan kekuatan sel, pelenturan sel, dan sebagainya. Banyak hal yang manfaat. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita lakukan ritme 55 selama 5 menit. Ritme 55 ini manfaatnya banyak sekali. Ini adalah jenis ritme yang paling banyak diteliti oleh sains dan medis. Manfaatnya sangat banyak.
Beberapa di antaranya adalah melenturkan pembuluh darah, mengurangi dampak dari hipoksia. Kemudian ini dipercaya juga merupakan ritme dasar dari jantung dan otak. Ritme 55 juga meningkatkan oksigenasi, meningkatkan heart rate variability, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, ritme 55 masuk pada kategori slow breathing. Jadi dilakukan dengan deep breathing. Tarik napas 5 detik, dengan panjang dan sedikit bertenaga. Buang napas juga 5 detik. Dengan panjang dan sedikit bertenaga. Gunakan diafragma. Tarik napas perut maju, buang napas perut kempes. Setelah itu dilanjutkan dengan ritme 46. Nah, 55 dengan 46 di dalam kaidah mekanika ventilasi pada rasio namanya mekanika ventilasi rasio inhalasi dan ekshalasi ya. Jadi rasio tarik napas dan buang napas. Ada yang disebut dengan rasio 1:1. Maksudnya adalah detik tarik napasnya sama dengan detik buang napasnya. Jadi 55 ini masuk pada rasio 1:1. Ada rasio 1:2. Maksudnya adalah buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Istilahnya adalah prolonged expiration. Ada juga rasio yang ketiga, yakni disebut dengan inverse ratio. Contohnya adalah rasio 2:1. Maksudnya adalah tarik napasnya lebih panjang dibandingkan buang napasnya. Yang kita pakai untuk pemulihan di sini adalah rasio 1:1. Contohnya ritme 55, ritme 2,5 tadi di depan. Untuk rasio berikutnya adalah rasio 1:2 atau yang mendekati 1:2. Yakni ritme 46. Jadi tarik napas 4 detik, buang napas 6 detik. Total cycle time-nya sama dengan ritme 55, sama-sama 10 detik. Total cycle time itu adalah jumlah detik tarik napas dan jumlah detik buang napas. Dari total cycle time ini kita bisa mengetahui frekuensinya. Ritme 55 dengan ritme 46, frekuensinya sama-sama 0,1 Hz. Dan di sini kita bisa lihat ya, saya sudah membuatkan videonya perbedaan antara ritme 55 dan ritme 46 ketika dilakukan secara beruntun ya. Dilakukan secara beruntun. Walaupun sama-sama 0,1 Hz, tapi jika dilakukan secara beruntun ini akan meningkatkan heart rate variability. Heart rate variability itu akan menstimulasi HRV, syaraf parasimpatiknya. Kita tunggu beberapa saat, ini agak-agak lambat. Ya, sambil menunggu ya. Kita lanjutkan saja. Ya, sekarang ritme 55, tariknya 5 detik, santai, buangnya 5 detik, santai. Ya, berikutnya part 16. Setelah dilakukan ritme 55 dan ritme 46, dilanjutkan dengan napas yang lebih lambat lagi. Napas yang lebih lambat lagi. Ya, ini ritme 10-10. Lakukan selama 5 menit. Jadi kalau 55 frekuensinya 0,1 Hz, ritme 10-10 frekuensinya 0,05 Hz ini masuk pada mendekati neurohormonal, mendekati very low frekuensi. Dan very low frekuensi itu sangat dibutuhkan oleh lansia. Kemampuan, kekuatan dari very low frekuensi sangat dibutuhkan oleh lansia. Di sini kita starting dari ritme 10-10 dan dilanjutkan dengan ritme 15-15. Jadi tarik napasnya 15 detik, buang napasnya 15 detik. Ini diusahakan tarik napasnya tidak ada menahan napas, ya, tidak ada menahan napas. Jadi betul-betul akan menjadi napas yang panjang. Nah ini sudah muncul ya, menjadi napas yang panjang. Jadi di sini saya sudah melakukan analisa mengenai ritme 46 dan ritme sini ya, 2 ritme 1 frekuensi. Nah, ada videonya bisa dilihat di sini. Pastikan subscribe di channel YouTube saya, nanti di situ ada banyak pengetahuan mengenai ritme-ritme ini dan apa pengaruhnya bagi tubuh. Saya balik sini ya. Nah, ritme-ritme very low frekuensi sangat bermanfaat sekali dan harus dilakukan oleh lansia. Lansia itu dalam pandangan metode ini, khususnya dalam pandangan saya ya, harus punya kemampuan untuk bernapas panjang. Bernapas panjang. Kenapa? Saya pernah menjelaskan alasannya kenapa kita harus bernapas panjang. Karena ini akan membuat power dari very low frekuensi neurohormonal di badan kita ini meningkat luar biasa. Nah, nanti saya akan membuat video terpisah menjelaskan mengenai ritme-ritme rendah atau very low frekuensi. Tapi untuk sementara waktu bisa dilihat dari video-video ini. Ya, bagaimana dari ritme-ritme lambat 10-10, kemudian dari ritme 13-13, ada ritme 15 dan sebagainya. Dan di sini ada penjelasannya. Oke. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Maka para lansia, para purnawira ini
diwajibkan atau saya wajibkan untuk melatih napas lambat. Start dari 55, 46, 10, 10, 15, 15. Karena manfaatnya luar biasa. Terakhir 10, 10, 5 menit, 10, 10, 5 menit. 5 menit. Oke. Persiapan 3, 2, 1. Ini videonya saya potong-potong ya. Nah, baru kemudian setelah melakukan ritme 10, 10, 15, dilanjutkan dengan meditasi 3 huruf acak. Napas santai, rileks. Apa itu 3 huruf acak? Jadi begini, pada dasarnya otak manusia ketika dimasukkan sebuah informasi, katakanlah sebut saja gajah, misalnya begitu. Maka gajah ini masuk dalam otak, lalu akan dicari preferensi apa yang paling melekat di kepala kita mengenai kata gajah. Ada sebagian orang yang langsung muncul visual gajahnya, ya kan? Ada sebagian orang yang muncul definisi, ada sebagian orang yang muncul maknanya, dan sebagainya. Masing-masing bisa berbeda. Seperti misalnya BMW, mobil BMW. Ada yang muncul bentuk fisiknya, ada yang muncul harganya, ada yang muncul macam-macam. Artinya otak kita ketika kemasukan sebuah informasi, maka secepat itu dia akan mencari asosiasi kata yang terhubung dengan itu. Dia akan cari pada area memori, dia akan cari pada area kognitif, dia akan cari pada area definisi, dia akan cari pada semuanya. Maka otak kita jadi bekerja, ya kan, bekerja terus-menerus, nggak berhenti. Seiring panca indera mensensor, secepat itu otak kita bekerja. Nah, bagaimana cara mengistirahatkan otak kita? Caranya sederhana. Bikin 3 huruf acak. Nah, 3 huruf acak. Misalnya, contoh 3 huruf acak itu, katakanlah X, Z, P misalnya. Ya, XZP misalnya contohnya ya. Ini contoh 3 huruf acak. Ulang saja berkali-kali. XZP, XZP, XZP dalam hati ya, dalam pikiran kita. Nah, begitu otak kita mendapat inputan kata XZP, maka otak akan berusaha mencari XZP ini apa. Cari definisi, nggak ketemu, karena random. Cari di memori, nggak ketemu. Cari di visual, nggak ketemu. Nah, ketika momen itu not found semua pada semua area otak, prefrontal cortex, visual cortex, kemudian yang di atas, kanan, kiri, depan, belakang semua, ketika dia nggak ketemu, maka pada momen itu otak kita jatuh pada gelombang alfa murni. Nah, akan jatuh pada gelombang alfa murni. Jadi artinya apa? Alfa itu adalah gelombang relaksasi. Dan ketika relaksasi, otak kita menjadi istirahat. Jadi istirahat itu bukan dengan selonjoran di sofa, kemudian merem. Ya. Merem, tapi pikiran kita masih melanglang buana, belum istirahat tuh. Nah, bagaimana cara istirahat? Akali saja. Dengan 3 huruf acak. Dengan 3 huruf acak itu, maka apa yang dalam pikiran akan berusaha dicari. XZP, apa XZP? Nggak ketemu. Bagaimana kalau kita salah pilih huruf misalnya? Katakanlah begini. K, ya, L, M. Misalnya ya, KLM. Bagi sebagian orang, KLM ini nggak punya makna. Ya bisa saja dia menjadi huruf acak pada saat itu. Tapi bagi sebagian orang yang suka bepergian ke luar negeri, khususnya ke Belanda, KLM itu nama maskapai Belanda. Jadi begitu dia sebut KLM, otaknya akan membayangkan nama maskapai Belanda dengan pesawatnya, dengan bandaranya, dengan segala macam atributnya. Maka pada saat itu otaknya bekerja dengan kata ini. Maka secepat itu gantilah. Ganti dengan kata yang lain. Begitu. XZP, ZPQ, apa saja bebas. Bisa 3 huruf acak, bisa 4 huruf acak, bisa 5 huruf acak juga boleh. Dipilih 3 karena kemudahan sederhana gitu. Karena cuma 3 huruf, diulang-ulang berkali-kali, selama beberapa menit selesai. Nah, kita sudah ukur dengan menggunakan alat ukur EEG, paling tidak 3-5 menit melakukan ini, gelombang kita sudah masuk, gelombang otak kita sudah masuk pada alfa. Nah, seperti itu. Menarik ya. Sebenarnya ini saya inspirasi dari meditasi yang diteliti di luar, yang namanya Transcendental Meditation. Saya baca jurnalnya, saya punya bukunya, saya beli tebal sekali bukunya. Di buku itu dijelaskan berbagai manfaatnya yang luar biasa besar. Nah, nanti kapan waktu saya akan jelaskan. Manfaatnya yang jelas, 3 huruf acak membuat otak kita masuk pada kondisi alfa, relaksasi. Semakin lama kita lakukan, dia akan relaksasi total, rasanya enak sekali, dia akan menurunkan tekanan darah, dia akan menurunkan gula darah, dia akan menurunkan gelombang otak, menurunkan tingkat stres, menurunkan kortisol, dan sebagainya. Luar biasa dengan latihan yang sederhana. Oke, menarik ya. Nah, berikutnya kita berikan latihan yang disebut dengan cold exposure.
yakni memberikan paparan dingin ekstrim pada wajah, pada lengan, tangan ya, sampai pergelangan tangan dan pada kaki. Untuk wajah, cold exposure-nya cukup 15 sampai 30 detik saja. Ya, direndam seperti itu 15 sampai 30 detik saja. Kemudian cold exposure yang kedua adalah pada pergelangan tangan. Ya, pada pergelangan tangan, ini saya setel timer dulu ya. Oke. Lalu direndam dengan es yang cukup banyak. Boleh dengan cara seperti ini menggunakan 1 ember, boleh dengan 2 ember. Ya, kalau yang sekarang kita lakukan adalah dengan 2 baskom kecil di kanan dan di kiri. Jadi waktu awal-awal kita pakai 1 baskom. Tapi setelah itu kita pakai 2 baskom. Setelah itu cold exposure kaki selama 30 detik. Jadi setelah wajah, tangan, baru kemudian kaki. Sampai sebatas pergelangan kaki saja. Apapun yang terjadi, tahan saja. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dilatih cold exposure? Jadi begini, di dalam badan kita ini ada sebuah protein yang disebut dengan heat shock protein atau HSP. Heat, H-E-A-T, heat, panas ya. Jadi dulu memang sejarahnya adalah ketika tubuh manusia terpapar oleh temperatur panas yang ekstrim, misalnya luka bakar ya. Jadi seorang kebakaran kulitnya kena jadi luka bakar, kemudian mendadak pada saat itu tubuhnya memproduksi heat shock protein dalam jumlah besar. Nah, heat shock protein itu anti-inflamasi. Heat shock protein itu antivirus, antibakteri, dasar juralnya banyak sekali. Nah, jadi tapi dia nggak muncul dalam kondisi sekarang. Jadi sekarang saya lagi ngomong santai ini, nggak muncul heat shock proteinnya. Dia baru muncul ketika kita paparkan dulu bagian tubuh kita dengan temperatur ekstrim. Yang awalnya adalah panas, nggak mungkin kita pakai. Tapi di Geraha dulu, di Angkatan Laut ini ya, di Purnawirawan ini, dulu kita punya terapi lilin. Ada alatnya. Jadi tangan dicelup, panasnya luar biasa, dicelup ke dalam lilin. Ya, sampai pergelangan tangan. Lalu diangkat beberapa detik, biarkan nanti lilinnya akan membeku, lalu kita kotak-kotak hancur, dan tangan kita memerah. Nah, pada momen itu heat shock protein juga akan muncul. Nah, setelah itu kita ubah menjadi cold exposure pakai es karena lebih mudah dilakukan oleh peserta di rumah masing-masing. Kalau pakai lilin harus beli alatnya, mahal kan begitu. Lalu saya pikirkan gimana caranya biar murah. Oke, pakai es dengan manfaat sama. Nah, seperti itu cold exposure ini memiliki manfaat yang sama seperti panas, tapi dia lebih mudah dilakukan. Es nyaris setiap rumah punya kulkas, ya kan, punya freezer. Jadi tinggal bikin saja. Boleh bikin setiap saat, juga boleh menggunakan ice bag. Tinggal beli sekitar 5.000 sampai 10.000 harganya, beli 2, udah cukup. Nah, seperti itu. Jadi cold exposure ada 3. Cold exposure pada wajah 15 sampai 30 detik, cold exposure pada tangan selama 3 menit, cold exposure pada kaki selama 30 detik. Dan setelah itu bagaimana? Latihan selesai. Ya. Ya, latihan selesai. Dan kita akhiri dengan berdoa. Tidak apa-apa. Ya, berdoa mulai. Ya, jadi dengan cara seperti ini kita awali latihan dengan doa, kita akhiri dengan doa. Di tengah-tengahnya semua ada dasarnya semua. Ritme-ritme yang kita latih di situ ada dasarnya semua. Ya, doa selesai. Kenapa harus pakai ritme ini? Alhamdulillah. Nah, berikutnya adalah biasanya kita melakukan saling menyapa. Jadi biasanya saya bawa gitu ya. Untuk saling menyapa antara yang datang fisik dan yang saling melihat peserta Bapak ini yang datang. Halo. Ya, Anda bisa lihat bagaimana segarnya wajah beliau gitu ya. Saya ulangi ya. Halo. Segarnya dan bertenaganya, bersemangatnya. Oke. Pak Imam, ini peserta online yang hari ini datang ikut latihan bersama, tapi dari rumah masing-masing. Bagus. Jadi tetap latihan walaupun pandemi begitu. Iya. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Nah, dengan cara seperti inilah kemudian metode ini bertahan. Dan kita setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali, sejak awal memang beberapa tahun sejak awal berdiri kelasnya ini ya,
Kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Marini Cilandak. Jadi diambil darahnya para peserta, datang ke kelompok latihan, kemudian dikirimkan hasil uji labnya. Dan Pak Tanto juga melakukan second opinion di medical check up di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura. Seperti untuk memastikan bahwa apa yang kita berikan itu tidak mengarang bebas dan memang ada uji laboratoriumnya. Jadi walaupun ini tradisional, saya bukan dokter, saya bukan ilmuwan gitu kan, tapi saya menggunakan kaidah-kaidah bahwa semua hasil pengujiannya, karena ini berhubungan sama kesehatan, harus menggunakan uji laboratorium. Ya, uji laboratorium benar. Seperti itu. Jadi tidak cuma subjektif. Tidak cuma subjektif, rasa-rasanya enak kan kira-kira begitu. Tapi ya rasa subjektifnya harus sama dengan hasil uji labnya. Diusahakan seperti itu. Nah, inilah yang saya berikan pada kelas purnawirawan dengan bermanfaat. Nanti saya akan membuat video terpisah mengenai manfaat dari masing-masing ritmenya yang nanti mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi bapak-bapak semuanya, ya, sehingga menjadi lebih rajin latihan, mau mengajak anggota keluarganya untuk ikut bersama latihan, karena ini mudah sekali, audionya ada, ya kan, dan tidak ada gerakan yang menyulitkan begitu kan, dan semua metode olah napasnya ada dasarnya. Kenapa begini dan begitu? Semua urutan latihan sudah dirancang sedemikian rupa, difikirkan dengan baik, dengan tingkat keselamatan yang insya Allah cukup tinggi, aman, gitu istilahnya, dilakukan oleh lansia, tidak menyebabkan terjadinya masalah berat, gitu ya. Karena tidak ada gerakan-gerakan yang membahayakan. Seperti itu Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan menyemangati. Saya akan membuat lagi video manfaat yang lebih detail dari masing-masing ritmenya setelah ini. Ini hanya sebagai overview saja, sebagai katakanlah penyemangat bagi yang baru, karena bagi peserta yang lama yang ikut dari mulai tahun pertama gitu ya, tentu berbeda dengan yang baru ikut baru-baru ini, seperti Pak Prapto, Pratiantono gitu kan, itu kan baru ikut beberapa waktu ini. Sedangkan kalau yang lain sudah lama, sudah hafal, sudah tahu bagaimana saya merancang sebuah metode latihan. Dan di bulan puasa ini, tahun 2022 ini adalah masuk pada tahun ke-10. Ya, alhamdulillah. Sampai ketemu pada penjelasan video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian.